warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hersy Penuh Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Formula E di Jakarta tidak akan menggunakan jasa pawang hujan. Menurutnya, kondisi cuaca yang tak menentu merupakan risiko yang harus dihadapi di negara beriklim tropis. Nggak ada pawang-pawangan, itu kata Anies Baswedan. Ini kan suasananya lagi banyak hujan, mungkin mengantisipasinya bagaimana? Satu kata, Formula E nggak ada pawang-pawangan. Itu kata Anies Baswedan ketika menjelaskannya di Balai Kota DKI Jakarta, Medan Merdeka Selatan kemarin ya, hari Kamis. Anies menyatakan apapun kondisinya, cuaca yang terjadi saat balap Formula E harus tetap disyukuri. Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memantau perkembangan cuaca. Bila terang kita syukuri, bila hujan kita syukuri. Semuanya adalah rahmat kita tinggal di Katulistiwa yang terbiasa dengan terang dan basah. Panitia sendiri menyatakan sudah menyiapkan beberapa mitigasi dan rencana-rencananya bila terjadi hujan. Misalnya kalau hujannya sangat deras misalnya ya atau ada badai mungkin akan dihentikan. Begitu juga dengan para penonton yang ada akan dievakuasi. Nah, kalau memang hujannya terus cukup lama ya mereka dan cukup membahayakan para pembalap maka untuk sementara akan dihentikan sampai menunggu hujan reda. Ketika membaca atau mendengar berita ini Anda pasti akan senyum-senyum sendiri ya. Saya yakin sebagian besar ingatan Anda pasti akan melayang ke gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok beberapa waktu yang lalu. Saat itu kan ada aksi seorang pawang hujan yang menarik perhatian publik. Aksinya jadi bercandaan para pembalap dan juga dijadikan meme oleh netizen dari berbagai belahan dunia. Sang pawang yang dikenal dengan panggilan Mbak Rara, ini kelihatannya tampaknya kalau kita lihat ini sengaja show of force ya. Kemungkinan besar ini bagian dari gimmick marketing karena selain show of force, dia juga mengaku bahwa sudah menjadi langganan BUMN dan setiap kegiatan kenegaraan. Dia juga mengaku dibayar sangat besar, sampai 3 digit. Kepada wartawan senior Karni Ilyas, Mbak Rara mengaku untuk kegiatan memanjatkan doa dan mengusir hujan di Mandalika. Selama 21 hari itu dia dibayar 150 juta. Ini memang beda sekali. Ini pawang era digital. Saya biasanya kan pawang-pawang ini bekerja dalam diam, di belakang panggung, gitu tidak show off seperti Mbak Rara. Dan dia mereka tidak akan membuka soal berapa bayarannya, siapa kliennya, karena ini ada semacam kode etik lah gitu bagi para pawang-pawang ini atau orang-orang yang bergiat dalam dunia paranormal ini. Pertanyaannya apakah Mbak Rara sukses? Ternyata kan tidak ya. Kegiatan balapan motor GP itu sempat ditunda karena hujan yang sangat deras itu turun di arena sirkuit Mandalika. Yang sukses itu justru Mbak Rara ya, dia sukses karena dapat publisitas yang luar biasa dan yang juga saya kira ini pasti akan disayangkan karena dia fokus, dia sukses menenggelamkan fokus perhatian publik terhadap Pak Jokowi. Publik ini lebih banyak membicarakan aksi Mbak Rara ketimbang kehadiran Presiden Jokowi. Padahal untuk kegiatan semacam ini yang berskala internasional dan dipersiapkan dengan sangat matang, harusnya kan yang menjadi fokus perhatian publik dan perhatian dunia internasional adalah Pak Jokowi. Tapi netizen di berbagai belahan dunia malah rame-rame menyoroti aksi Mbak Rara. Pak Jokowi tenggelam oleh aksi Mbak Rara ini. Kalau melihat fakta-fakta itu setidaknya kita melihat ada 2 kegagalan panitia Mandalika nih, Formula Mandalika dengan menggunakan jasa Mbak Rara. Pertama, tadi hujan tetap turun, dan kedua ini yang lebih parah saya kira perhatian publik ke Presiden Jokowi jadi teralihkan karena aksi Mbak Rara.
Saya pikir ini merupakan dosa yang lebih besar dibandingkan kegagalannya menahan hujan turun ya. Lantas apalagi yang jadi perbedaan mencolok antara gelaran Formula E dengan lomba balap motor GP di Mandalika? Honda pasti langsung bisa menyebutkannya, sponsorship dari BUMN. Iya, ini yang sekarang paling banyak mendapat sorotan. Dalam lomba balap motor GP Mandalika itu BUMN dikerahkan habis-habisan untuk menjadi sponsor. Menteri Negara BUMN Erick Thohir mengaku BUMN itu sampai mengguyur sponsor sebesar 3,8 triliun. Bahkan misalnya untuk Pertamina yang menjadi salah satu sponsor utama, Erick ini berharap momen balapan motor GP Mandalika ini bisa menjadi langkah besar Pertamina untuk mendunia. Harapan Pak Erick tadi nggak berlebihan karena gelaran balap motor GP ini memang diikuti oleh nama-nama besar dunia dalam balap motor ya, dan ini memang sudah menjadi event dunia yang diselenggarakan di beberapa negara. Negara tetangga kita, Malaysia dengan sirkuit Sepangnya sudah berkali-kali menyelenggarakan ini. Bukan hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan itu negara nggak mau kalah dengan BUMN, menggelontorkan dana sebesar 2,5 triliun melalui penyertaan modal negara dan dan dukungan terkait berupa dengan PPN, ini potongan PPN, insentif biaya masuk dan lain-lain. Pendek kata, ajang balap motor GP Mandalika ini bukan hanya basah kuyup karena pawang hujan yang gagal, tetapi juga basah kuyup pendanaan dari sponsorship BUMN dan penyertaan modal dari negara. Itu perbedaan yang kedua dengan Formula E. Perbedaan ketiga apa? Balap Mandalika adalah acara negara. Formula E adalah proyek Pemprov DKI. Karena itu sama sekali tidak mendapat perhatian dari Presiden dan para pejabat tinggi negara. Untuk gelaran balap Mandalika itu Presiden Jokowi itu mengerahkan seluruh kemampuan negara. Karena menurutnya selain membuat Indonesia jadi go internasional, menjadi perhatian dunia, itu diharapkan ini juga bisa menarik wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Jadi tidak hanya meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian rakyat ya, karena kalau turis-turis datang itu tentu saja akan ada devisa masuk, dan khusus untuk rakyat NTB di Lombok ini pasti akan mendapat efek dari gelaran ini. Untuk pembangunan sirkuit, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, ini salah satu orang kepercayaan Jokowi, ini terjun langsung mengawasinya. Sementara untuk komandan lapangannya, ini nggak main-main, ditunjuk mantan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Sebagai persiapan, Jokowi juga menyempatkan meninjau sirkuit Mandalika ini, catatan saya kalau nggak salah sampai 2 kali ini ya. Ini tapi yang saya soroti itu adalah pada kunjungan terakhirnya, ini tanggal 13 Januari 2022, Jokowi melakukan pengecekan secara detail. Mulai dari proses kedatangan di bandara, infrastruktur jalan dari bandara menuju arena sirkuit, dan tentu saja yang banyak menyedot perhatian itu ketika Presiden Jokowi mengecek arena sirkuit. Dan Presiden Jokowi waktu itu menjajalnya sendiri dengan ngebut mengendarai motor gede. Bagaimana dengan Formula E yang lokasinya hanya sepelemparan batu dari istana? Ini setelah dilobi berkali-kali, itu akhirnya pada tanggal 26 April lalu Presiden Jokowi datang juga meninjau sirkuit Formula E. Ya, kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya.
Jokowi didampingi Anies Baswedan mengecek arena sirkuit dan menyatakan Formula E itu siap digelar. Dia juga menyatakan akan hadir menonton balapan. Apa perbedaan yang ketiga? Nah, ini nanti, tapi ini menunggu ya sampai pelaksanaannya ini. Ada kabar terbaru bahwa Presiden Jokowi itu belum pasti hadir. Di Mandalika, Presiden Jokowi bersama para menteri lengkap itu hadir. Bahkan acara ini menjadi semacam acara kenegaraan. Bagaimana dengan Formula E? Ketika meninjau sirkuit Formula E, seperti saya sebutkan, Presiden Jokowi berjanji akan hadir. Bahkan beberapa hari lalu kehadiran Presiden itu sudah bisa dikonfirmasi dengan kedatangan pasukan pengamanan Presiden dan juga Polda Metro Jaya yang sudah meninjau ke lokasi. Seperti biasa kalau ada seorang Presiden akan hadir itu pasti akan diperiksa, terutama dari sisi security-nya ini yang paling utama. Panitia juga sudah menyiapkan lokasi parkir khusus untuk Presiden dan rombongan. Namun kemarin, hari Kamis kemarin itu beredar kabar kedatangan Presiden belum ada konfirmasinya. Gubernur Anies Baswedan tampaknya tidak mau dipusingkan oleh jadi tidaknya Presiden Jokowi. Namun secara diplomatis dia minta agar event Formula E ini tidak dikait-kaitan dengan masalah politik. Semua orang itu yang hadir itu akan disambut, tegas Anies. Walaupun Anies minta tak dikait-kaitkan dengan masalah politik, namun media dan netizen kan sudah heboh sejak beberapa pekan lalu dengan keputusan Menteri BUMN yang tidak memberi gelar sponsor ya tidak memberi sponsor dalam gelaran Formula E itu. Ini keputusan Erik ini diduga merupakan juga perintah dari Presiden Jokowi. Nggak mungkin Erik berani memutuskan sendiri. Karena itu banyak yang mempersoalkan bila Presiden tetap hadir tapi tidak mau jadi BUMN jadi sponsornya. Menteri BUMN Erick Thohir ini dalam beberapa kesempatan sempat ditanya ketika misalnya hadir di Nasdem, dia di Tower Nasdem, dia menyatakan no comment. Tapi dia juga dalam kesempatan lain menyatakan bahwa meskipun tidak secara langsung menyebut Formula E, dia menyatakan bahwa BUMN itu banyak sekali penugasan sekarang ini. Jadi katakanlah secara singkat dia ingin menyatakan bahwa sekarang nggak punya duit untuk membantu Formula E karena banyak penugasan-penugasan lain yang harus dibantu oleh BUMN. Nah, tapi ada dugaan juga soal ketidakhadiran Presiden Jokowi itu tadi, selain tadi berkaitan dengan tidak jadinya BUMN memberikan sponsor, karena agak lucu Presiden tetap hadir tapi tidak mau memberikan sponsor. Itu ada juga kekhawatiran Presiden akan dipermalukan bila hadir dalam gelaran ini. Kalau saja sampai penonton itu lebih mengelulukan Anies ketimbang Presiden Jokowi, jelas ini akan menjadi skandal dan momen yang memalukan. Ini kan dalam beberapa momen memang Anies ini kalau hadir langsung dilulukan dan banyak menerikan dia Anies Presiden itu, termasuk bahkan ketika dia hadir di sirkuit Mandalika beberapa waktu yang lalu. Saya sendiri mendorong Presiden Jokowi untuk tetap hadir ya, karena menurut saya kalau Presiden tetap hadir yang akan menjadi sinyal yang baik lah, nggak ada lah ini event olahraga, jadi jangan dibawa-bawa dikait-kaitkan dengan masalah politik. Begitu juga tidak ada handicap antara Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan. Ini penting sinyal semacam ini disampaikan oleh Presiden. Selain itu saya tentu saja mengimbau pendukung Anies untuk tidak membuat malu Presiden Jokowi dan menjunjung tinggi etika politik. Harus tetap menghormati Presiden Jokowi. Kalau mau mengelulukan Pak Anies, tunggulah sampai Presiden Jokowi meninggalkan arena dan setelah itu silakan Anda mau apapun terhadap Anies. Apa perbedaan yang lain? Nah, perbedaan yang juga menurut saya sangat mencolok adalah berkaitan dengan semangat dunia menggunakan energi hijau. Ini energi yang bersih. MotoGP menggunakan energi fosil, sementara Formula E menggunakan energi listrik yang menjadi tren dunia masa depan. Co-founder Formula E, Alberto Longo, menilai bahkan Formula E Jakarta ini akan menjadi balapan terbesar dan tersukses dalam sejarah ajang balap mobil listrik. Itu ketika dia kemarin meninjau, Alberto Longo menyampaikan hal itu ketika dia meninjau Jakarta International E-Prix Circuit ini namanya ya, rupanya namanya ini ya, Jakarta International E-Prix Circuit itu pada hari Rabu. Setidaknya ada dua hal yang membuat Alberto Longo menilai Formula E Jakarta 2022 ini akan berbeda dengan balapan lain. Salah satu hal yang disorot Alberto Longo adalah lokasi balapan yang terletak di tengah kota.
Jadi Formula E ini akan menjadi yang terbesar dan tersukses dalam sejarah Formula E, kata dia. Sebelumnya kami itu balapan di jalanan, street circuit. Jadi bukan sirkuit, tapi di sini di Jakarta sirkuit ada di dalam kota. Itu merupakan inti dari Formula E, ada dalam DNA kami, kata Alberto Longo. Alberto Longo meyakini balapan Formula E ini akan berjalan sangat menarik karena pembalap dituntut menaklukkan banyak rintangan di arena sirkuit. Lintasannya nih, kalau biasanya menilai Jakarta lintasan yang sebelumnya itu kecil karena menggunakan jalan biasa, kalau di sini lebih lebar dan lintasan normal. Selain itu ada banyak juga rintangan. Jadi nanti yang menonton di rumah atau di tribun itu semua akan merasa senang ketika menonton. Itu kunci dari Formula E, itu kata Alberto Longo. Dengan pernyataan Alberto Longo ini, kita jadi teringat kemarin ya ketika ketika Gubernur Anies Baswedan, ini masih belum presiden, ini masih gubernur ya, Anies Baswedan itu dia merasa bersyukur karena dia mendapatkan hikmah dengan memindahkan arena balapan Formula E dari Monas ke Ancol. Semula kan Pemprov DKI akan menggelar balapan di kawasan Monas, sebab tradisi Formula E ini memang dilakukan di sirkuit jalanan yang tidak permanen karena ingin menonjolkan ikon masing-masing kota di dunia. Nah kan kalau ikon kota Jakarta saat ini kan adalah Monas. Namun karena tidak diizinkan oleh Sekretariat Negara, karena dikhawatirkan akan merusak ya, karena ini kan salah satu situs warisan ya, warisan negara. Jadi ini kemudian tidak diizinkan menggunakan Monas. Akhirnya dipindahkan ke Ancol dan tanpa disadari oleh Anies ini malah bisa menonjolkan salah satu legasinya yang baru, yakni bangunan Jakarta International Stadium. Coba perhatikan foto-foto ini ya. Ini kalau kita lihat Jakarta International Stadium ini jadi sangat cantik dan menonjol kalau dilihat dari arena Formula E. Bayangkan bila foto-foto atau videonya tersebar ke seluruh dunia. Ini wah, orang akan lihat, orang tahunya itu ikon Jakarta itu adalah Jakarta International Stadium, bukan lagi Monas. Sebab kegiatan ini kan disiarkan ke 170 negara. Maka Jakarta International Stadium juga ikut mendunia, bukan Monas. Hikmah lain, kata Anies, mereka akhirnya punya trek semi permanen di dalam kota yang setelah Formula E ini usai digelar, itu bisa digunakan untuk arena balap mobil bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia. Saya kira ada hikmah lain ya, arena ini kan jadi juga bagus ya bila digunakan oleh Polda Metro Jaya untuk menertibkan para pembalap liar yang biasa ngebut di jalanan ibu kota Jakarta, karena ini sudah mengkhawatirkan dan mengganggu ketertiban dan juga membahayakan keselamatan warga dan para pembalap itu sendiri. Jadi memang benar kalau kata agama mengajarkan pada kita bahwa selalu ada hikmah di balik sebuah kesulitan. Hikmah apa lagi ya kira-kira yang akan didapat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah gelaran Formula E yang dipersulit, yang sponsorship-nya diboikot, yang dibully oleh para buzzer, bahkan termasuk juga oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ya, Haji Giring Ganesa Jumario. Kita tidak pernah tahu. Yang paling penting itu bagi kita itu setiap kali kita mendapat kesulitan, mendapat musibah, tetap berhusnuzon dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu semuanya akan berakhir dengan baik. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.